Salam, kami dari Mimbar Akademi Sekolah Tinggi Teologi IKSM Santosasi Jakarta memberikan sebuah renungan dengan topik identitas diri dalam perspektif teologis. Nats ini saya ambil dari Efesus pasalnya yang ketiga, ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Dalam teks ini, Rasul Paulus setelah menjelaskan bagaimana dan siapa kita, siapa diri kita, mulai dari manusia yang dipilih sebelum dunia dijadikan, lalu kemudian kita ditebus, dan kemudian kita diselamatkan, dimateraikan oleh Roh Kudus. Ketika Rasul Paulus menjelaskan hal semuanya itu, maka dia sujud dan tunduk kepada Allah. Karena tahu siapa dirinya dan siapa manusia. Dan bagaimana Allah itu telah memberikan kasih-Nya dalam 4 dimensi ini. Begitu dalam, begitu panjang, begitu lebar, dan begitu luasnya kasih Allah ini. Hal itu menimbulkan sebuah kekaguman dari seorang Rasul Paulus. Ketika kita memahami pengajaran-pengajaran, pembelajaran-pembelajaran teologis, kita tidak berhenti hanya sampai kepada pengetahuan. Maka perlunya kita pengetahuan itu masuk di dalam pikiran, masuk di dalam hati kita, dan menimbulkan sebuah kekaguman. Kekaguman tersebut ketika Rasul Paulus lebih dalam lagi, dia menggambarkan kasih itu di dalam suatu dimensi ruangan. Yaitu bagaimana kasih itu adalah kasih yang dalam, yang panjang, yang lebar. Itu untuk memberikan suatu perspektif bahwa kasih itu tidak terukur. Ketika memahami semuanya itu, Rasul Paulus memberikan suatu dirinya bahwa kekaguman terhadap Allah dalam sebuah tindakan terhadap kasih tersebut. Orang yang memahami kasih Allah tersebut, dia akan memahami tentang identitasnya. Siapa dirinya, dia jelas bagaimana hidup di dalam Tuhan. Dia akan jelas bagaimana dia akan memiliki sebuah kehidupan perspektif ke depan. Jadi, ketika kita belajar tentang teologi, tidak hanya sampai batas pengetahuan, namun harus merasuk di dalam hati kita, kemudian di dalam batin kita, dan menimbulkan suatu kekaguman. Teologi yang sifatnya abstrak harus masuk di dalam doksologi, pujian bagi Allah. Sehingga Rasul Paulus memahami semuanya itu, dia kembalikan kepada Allah. Dari dia, oleh dia, dan kepada dia. Karena hanya dia, kemuliaan baginya. Amin.